Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Southampton atau Soton menghadapi Manchester City. Ya, kita tahu bahwa Manchester City 12 kali pertandingan dia on the track atau mengalami kemenangan. Tapi di pekan ke-22 atau 23, Manchester City mengalami kesulitan menghadapi klub seperti Southampton. Kita tahu bahwa klub ini pada dasarnya merupakan klub yang notabene sangat sulit untuk ditaklukkan. City di musim lalu di kandang Soton bermain imbang 0-0. Dan di pekan ke-23 musim ini City ditahan imbang 1-1 oleh Soton di kandangnya. Soton dengan gaya bermain yang cukup kuat di lini tengah dan cukup kuat di lini belakang, serta memberikan gaya pressing yang sangat ampuh, membuat Manchester City di menit-menit awal agak sedikit keteteran. Ya, kita tahu bahwa Manchester City selalu menguasai pertandingan sejak menit pertama. Bahkan sejak kick off babak pertama, City selalu menguasai pertandingan, siapapun lawannya. Namun ketika dia mengalami counter attack di menit-menit awal, tentu Manchester City agak sedikit keteteran. Dan terbukti Soton atau wingback dari Soton mampu menceploskan bola ke gawang dari Edison Moraes. Dan golnya pun sangat bagus, sangat ciamik dengan kaki luar. Selebihnya setelah satu gol dari Soton tersebut, City menggempur habis pertahanan Soton. Hal yang unik dari pertandingan ini adalah sebelum pertandingan dimulai, Pep beberapa hari sebelumnya Pep pernah memberikan komentar bahwa City tidak selamanya akan selalu menang. City juga akan mengalami beberapa kekalahan, bahkan hasil imbang. Kita tahu bahwa ini hanyalah sebuah statement biasa dari Pep Guardiola. Tapi kita ingat bahwa setiap Pep Guardiola mengeluarkan statement seperti ini, City di pertandingan berikutnya akan mengalami kekalahan, akan mengalami hasil imbang. Pokoknya tidak hasil positif, tidak 3 point untuk City. Terbukti statement tersebut menjadi nyata di pertandingan pekan ke-23 ini. Ya, mungkin agak sedikit bising di sini karena ya kita tahu saya sudah pindah tempat kerja dan sekarang penempatan agak sedikit keramaian. Jadi ketika membuat video pun agak sedikit terganggu dengan beberapa kendaraan yang melintas di depan rumah dinas dari saya sendiri. Ya, kembali ke Manchester City, bahwa Manchester City itu walaupun mengalami kebobolan di babak pertama, tapi dia selalu memberikan hal yang positif. Penyerangan dari Manchester City, kombinasi 1-2 passing dari wingback maupun dari lini tengah hingga lini depan, membuat Manchester City menguasai pertandingan. Bahkan ini yang menjadi penyakit dari Manchester City, tidak mampu memanfaatkan peluang di mulut gawang. Beberapa kali pertandingan atau beberapa pekan atau beberapa pertandingan terdahulu City selalu gagal memanfaatkan peluang matang. Terlebih seorang Raheem Sterling. Kita masih ingat bahwa di 8 besar Liga Champions musim 2019-2020, Sterling tidak mampu menceploskan gawang di depan mulut gawang dari kubu lawan. Sama seperti di pertandingan Liga Champions musim 2019-2020. Ini tinggal tap in saja, Sterling tidak mampu. Sangat-sangat buruk pertandingan dari Raheem Sterling melawan Soton ini. Gaya mainnya juga sedikit ngotot, tapi tidak memiliki visi. Sedikit ngotot untuk melakukan penetrasi dan shooting, tidak melihat rekan-rekan di sekitar.
Selama babak pertama Raheem Sterling cukup buruk penampilannya dibanding para pemain lainnya. Phil Foden yang begitu kuat dari sisi kiri ditopang oleh lini depan Jack Grealish dan Kevin De Bruyne, namun Sterling tidak mampu memanfaatkannya. Sungguh-sungguh sangat disayangkan. Peluang yang sebesar saya kira 95% sudah masuk, tinggal tap in saja, Sterling tidak mampu. Alhasil saya pikir Sterling akan diganti di babak kedua. Setelah babak kedua dimulai, barulah kita tahu prediksi bahwa Sterling akan diganti beneran. Di menit 70-an Sterling diganti oleh Gabriel Jesus. Disitulah baru City mampu untuk mengembangkan gaya bermain. Bahkan terjadi gol melalui Aymeric Laporte. Sepakan bebas dari Kevin De Bruyne mampu dimanfaatkan oleh Aymeric Laporte sehingga menjadi sebuah gol. Yang menjadi catatan unik adalah banyak kontroversi dari pertandingan ini. Ada beberapa momen yang harusnya menjadi sebuah pelanggaran fatal, seperti kaki yang menerjang Aymeric Laporte ataupun pelanggaran di depan kotak penalti yang diakibatkan jatuhnya Kevin De Bruyne. Ini tidak diberikan sanksi. Memang sudah dilakukan checking VAR, tapi ya namanya juga keputusan. Akan tetapi kalau melihat dari sisi yang berbeda, harusnya seorang pemain dari Soton yang mengganjar atau mau membuat jatuh Aymeric Laporte itu harusnya kartu merah. Itu sudah jelas-jelas kakinya mengarah kepada paha dari Aymeric Laporte. Terus yang Kevin De Bruyne itu harusnya adalah pelanggaran, karena Kevin De Bruyne itu ditekel kakinya oleh kubu lawan, tapi sedetik sebelumnya memang bola agak sedikit membentur kubu lawan. Mungkin bisa 50-50 dalam posisi pengambilan keputusan, tapi sangat disayangkan ketika Aymeric Laporte itu diterjang kakinya dan hanya membuat kartu kuning untuk kubu lawan. Mungkin ini menjadi sebuah catatan untuk para wasit di Liga Inggris untuk kedepannya agar lebih membuat keputusan yang nyata. Apapun itu, satu-satu tentunya tidak membuat senang para fansnya, karena kalau Liverpool menyapu bersih kemenangan sampai pertandingan ke-23, Liverpool akan selisih 6 poin saja dengan City yang sebelumnya selisihnya jauh, yaitu 10 poin. Akan tetapi ya inilah pertandingan. Semoga di pertandingan selanjutnya City lebih konsisten lagi, terutama para penyerangnya dan terlebih kepada Raheem Sterling. See you.